Oke, sorry. Oke, thank you, diingatkan. Ya lanjut kita ke next pertanyaan, ada Bapak Muhammad Fikri Farhan. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Muhammad Fikri Farhan. Baik, selamat sore Mas Andreas, Mbak Anissa, Pak Hari. Sore Bapak. Saya munculin video mumpung direkam, jadi kali aja biar bisa tambah eksis. Boleh Pak, boleh. Salam kenal Pak Hari, mau nanya. Jadi tadi kan kita ngomongin outlier ya sedikit ya. Kalau misalkan posisi outliernya memang agak ekstrim, tapi ada suatu kondisi yang memang outlier ini perlu dipertimbangkan gitu. Kalau nggak kita pertimbangkan datanya, outputnya malah kesimpulannya bisa jadi bias atau misleading. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, case-nya contoh kita misalkan agak sulit mendapatkan data yang terpercaya. Contohnya kayak misalkan saat ini kan banyak buzzer-buzzer gitu ya. Nah, itu kan kalau kita ambil sampling populasinya termasuk data si buzzer, nah itu kan malah jadi bias banget ya. Nah itu gimana cara mendistinguish data-datanya dari populasi dengan kondisi dua pertimbangan tersebut. Terima kasih Pak Hari. Baik, terima kasih pertanyaannya ya, si Pak Rifki ya, bagus sekali nih. Terkait dengan outlier ya, atau outlier. Jadi data outlier bisa dampaknya positif atau negatif ya, itu depends on konteksnya gitu ya. Misalkan kita mau mendeteksi outlier ya, customer kita yang melakukan order itu lebih tinggi dari average ya, dan memberikan profitabilitas itu lebih bagus. Ya, itu bagus, outlier itu justru kita proteksi gitu ya. Nah, cuman ya kalau misalnya konteksnya negatif ya, outlier itu misalkan emisi, ya kan, itu kan jadi negatif. Jadi ada data, ada konteks ya. Data itu kontennya ya. Sama saya belajar strategi, ada strategi konten dan strategi proses ya, sama strategi konteks. Nah, sementara datanya itu konten dan konteksnya itu tergantung kita industrinya apa gitu ya. Nah, kalau misal tadi tingkat emisi, kemudian tingkat fraud ya, fraud pelanggaran gitu ya. Nah, kemudian failure, operation failure ya, itu kan outlier yang konteksnya negatif gitu ya. Dan kita biasa menggunakan itu ada asimilarity ya. Jadi kalau misalkan kita lakukan kategori kali ini sedikit teknis jadinya nih. Dia 1 dan 0, kita bobotin 1 dan 0. Ini khusus nanti untuk masuk ke clustering. Ya. Sementara kalau misalnya antara positif dan negatif itu sebenarnya nilainya sama ya. Misalkan female sama male, itu namanya similarity ya. Jadi kalau asimilarity tadi misalkan ya dia kredit macet sama kredit lancar gitu. Jadi degree-nya tuh beda gitu ya. Ada moralitasnya itu beda di sana. Nah, itu nanti secara weighted-nya itu akan berbeda di teknisnya. Nah, saya mungkin berbicara sedikit nanti terkait dengan clustering ya. Jadi kalau kita mau melakukan clustering ya, adanya outlier itu bisa menyebabkan ya, itu bias nanti dari sisi jumlah cluster ya, sama dari sisi width dan height dari dimensi cluster kita ya. Nah, itu ukuran dari nanti balancing ya, jumlah sampel ya, jumlah poin di dalam cluster kita ya. Jadi outlier itu sangat sensitif kalau kita menggunakan case-nya clustering. Tapi kalau tadi konteksnya sales penjualan, oke ya. Jadi kita nggak apa-apa, itu tidak harus di take out gitu ya. Terus yang kedua tadi, yang kedua ketiga tadi, jadi cukup banyak nih. Yang kedua ketiga boleh diulangi sedikit? Yang kedua tadi untuk tanda kutip ngebersihin data dari buzzer, Pak. Oh ya. Oke. Yang ketiga? Cuma 2 pertanyaannya tadi. Oh 2 ya, oke 2. Ya. Nah, jadi betul ya, buzzer itu kan dia menggunakan sampling bias ya, dan mereka itu menggunakan banyak fallacy ya. Jadi dia untuk menipu sebenarnya ya. Dia menggunakan statistik, dia tetap menggunakan data, tapi intensinya lain gitu. Nah, jadi hanya melihat data tertentu ya, terus untuk mengeneralisir satu populasi gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah caranya ya untuk menghindari fallacy yang disebabkan buzzer seperti ini ya, kita melakukan itu random sampling. Nah, random sampling. Tapi jangan juga kita sebaliknya jadi buzzer juga. Kita lakukan tadi confirmation bias yang sesuai kehendak kita, itu juga nggak bagus.
Jadi case-nya sama kayak gini, saya kasih contoh case ekstrim ya. Waktu itu ada researcher dari MIT ya, dia ingin mengukur tingkat korupsi di Indonesia, ya kan? Mungkin kalau peneliti di Indonesia, bayangan mengukur tingkat korupsi, pasti dia datang ke kejaksaan, ke KPK gitu kan. Berapa sih jumlah yang tertangkap yang ini segala macam gitu. Itu sebenarnya bias. Kenapa? Itu kan yang tertangkap. Dia tidak mengukur tingkat korupsi. Yang tidak tertangkap boleh jadi lebih banyak. Sama misalkan jumlah COVID hari ini gitu ya. Boleh jadi itu yang terukur oleh pemerintah. Padahal banyak orang yang dia isoman tanpa melakukan testing. Nah itu. Nah kalau si peneliti ini ya dari MIT, dia menggunakan random sampling ya. Jadi kalau kita di Excel kita bisa buat itu plot bilangan random. Nah itu diplotkan ya. Dia mengukur tuh korupsi di sektor ya, sektor infrastruktur ya. Jadi caranya dia buat random bilangan ya di Excel sehingga nanti ke mapping longitude ya dari titik-titik jalan. Lalu dia bor jalannya ya. Terus dia bawa ke lab sivil. Lalu itu dicek ketebalannya, kemudian komposisinya gitu ya. Dan itu digunakan sebagai proksi tingkat korupsi ya di daerah-daerah tersebut. Nah, itu baru benar ya. Jadi sama halnya misalkan kita mengukur tingkat recovery dari bencana alam. Ya, tingkat recovery bencana alam. Kalau kita misalnya mengukur dari bantuan yang kita salurkan, belum tentu. Ya kan, belum tentu. Tapi kalau kita misalnya melihat aktivitas ekonomi, ya kan, kita tangkap gambaran dari satelit di malam hari, ya, jadi intensitas cahaya itu menunjukkan ya seberapa cepat ya recovery bencana alam. Dan ini banyak dilakukan riset-riset di luar negeri ya. Jadi dengan spatial analytics ya. Saya insya Allah juga nanti di Agustus akan berangkat ke UK untuk mendalami computer science. Dan di sini tuh bagus sekali. Jadi kita menggunakan data-data lingkungan ya itu untuk membangun model yang menjelaskan dari bencana alam, kemudian dari bisnis, sama juga yang riset-riset yang dikembangkan tuh gimana sih kita menjustify ya. Misalnya teman-teman di PGN lah ini kan, kita kira daerah tersebut layak nggak dibangun city gas? Ya kan, gas kota. Nah, kalau kita survei door to door, kecapean kita, apalagi sekarang social distancing. Nah, kita bisa menggunakan data satelit ya dari intensitas cahaya ya. Itu kira-kira ya dengan tingkat intensitas cahaya, di situ juga ada radius dan sebagainya. Itu kira-kira justify nggak untuk memenuhi ya critical minimum volume ya yang kita butuhkan untuk membangun ya satu investasi FIFA gitu kan. Nah itu jadi di balik itu kita yang harus kreatif ya. Jadi tadi menggunakan random sampling, kemudian teknik samplingnya juga itu berbeda gitu ya, sehingga kita bisa memverifikasi kan kira-kira benar nggak sih yang disampaikan itu tadi ya buzzer-buzzer dan sebagainya gitu ya. Dan sebenarnya di era saat ini ya itu sudah sistem openness keterbukaan itu sudah dibangun ya. Data itu banyak sekali, kita bisa temukan di BPS, di World Bank, ya, di BI, kemudian di setiap kementerian mereka punya itu sistem satu data gitu ya. Nah itu bagus banget kita manfaatkan. Dan kami sendiri ya di perusahaan, kami itu bergerak itu nggak hanya sebagai project provider, jadi project yang selesai kami selesai, tapi kami memfeeding data. Jadi salah satu project kami berjalan di salah satu multinasional, kami nggak bisa disclose namanya karena perjanjian tidak boleh disebut. Tapi kemarin kita sudah kick off ya, dihadiri oleh top manajemennya. Jadi untuk data eksternal mereka itu kami feeding. Jadi di situ ada data indeks harga konsumen, indeks harga produsen, kemudian tingkat pendapatan ya, kemudian data demografi, terus di situ juga ada data bencana alam, data iklim, klimatologi, jadi kelembaban, curah hujan, humiditas dan sebagainya. Itu kita tarik setiap bulan dan itu kita jelaskan untuk ya model SNOP-nya dia, Sales Operation Planning dia. Sehingga nanti muncul, ya kan, kenapa naik sekian persen, turun sekian persen? Karena data internalnya mengatakan demikian, data eksternalnya mengatakan demikian. Dan nanti pada saat kita menyusun RKAP, RJPP, ya, itu asumsi penjualan kita setiap bulan itu berubah. Karena data marketnya juga berubah, data internal berubah. Nah, ini salah satu yang bisa kita gunakan ya, untuk mereduce polusi yang disebabkan oleh buzzer, karena kan mereka mengambil sampling-sampling bias tadi kan. Sementara kita ngumpulin itu big data, multidimensi data. Sehingga kalau dia bilang, ya ini benar untuk sampling yang kecil itu, tapi secara populasinya nggak demikian. Gitu ya. Kira-kira itu semoga bisa menjawab.
Oke, terima kasih Pak Hari. Ya. Karena waktunya udah mepet, kayaknya kita cukupnya untuk 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan kedua terakhir dari Pak Heriansyah. Aduh, ini dalam rangka latihan sebagai CEO katanya. Silakan Pak Heri. Heri. Ya, cek. Kasih Anissa. Tolong dicatat pertanyaan saya untuk yang salah satu dapat souvenir ya. Salam kenal Pak Hari. Siap, Ya, kenal. ya. Mohon izin pencerahannya nih. Pertanyaannya relatif lebih datar aja, nggak terlalu banyak ini itunya. Jadi dalam rangka saya latihan sebagai CEO begitu. Nah, seberapa persen saya gunakan hasil dari analisa data sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan? Saya khawatir pengelolaan data sampai dengan keluarnya analisa tidak sesuai dengan kecenderungan saya mengambil keputusan dengan menggunakan intuisi bisnis saya. Yang menjadi catatan di sini adalah seringkali atau tidak jarang gitu ya, pengambilan keputusan jadi terkesan lama karena nunggu proses pengolahan data yang benar-benar matang sebagai referensi pengambilan keputusan. Alhasil peluang bisnis jadi nggak ke-grab secara cepat begitu. Semisal contohnya ini keputusan apakah produk yang kita tawarkan untuk segmen pelanggan City Gas itu dalam skema bundling, ada gas, internet, TV kabel, atau non-bundling hanya gas saja, namun ada pilihan tambahan berupa mau tambah internet kah, mau tambah TV kabel kah, atau mau tambah bonus lainnya? Ya, tambah bonus lainnya. Makasih Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya, jadi terkait dengan ya pertanyaan ini agak kompleks nih ya. Jadi terkait dengan bundling dan non bundling dan kita menggunakan data itu berapa persen ya? Saya coba summary pertanyaannya ya. Jadi di dalam decision making ya kita menggunakan itu fast and thinking slow gitu ya. Seperti yang ditulis oleh peraih Nobel ya, Daniel Kahneman ya. Itu salah satu reference saya di disertasi saya ya. Dia menggunakan thinking fast and slow ya. Jadi kalau kita menggunakan analogi otak manusia itu ada kiri dan kanan ya. Jadi kalau otak kiri itu dia lebih lama memproses informasi karena menggunakan data driven ya. Sementara kalau yang di sebelah kanan itu menggunakan intuitif atau knowledge driven ya. Dia lebih cepat gitu ya. Cuman kalau kita lihat secara presisi ya, itu tentunya yang data driven itu presisinya lebih bagus ya. Jadi hanya terkait dengan waktu memang ya intuitif itu lebih cepat. Cuman secara akurasi, presisi itu juga menjadi satu hal yang menjadi concern ya. Nah, yang paling bagus menurut saya ya sebenarnya mengintegrasikan keduanya ya. Tapi nanti itu dalam bentuk kontinum ya. Jadi kontinum level, kontinum teori, degree-nya yang mana yang lebih dikedepankan gitu ya. Dan saya mengacu kepada chaos theory oleh Snowden ya. Jadi Robert Snowden itu salah satu expert di IBM. Dia menggunakan chaos theory. Jadi kalau misalnya realitasnya itu simple atau dia sedikit kompleks ya, itu kita bisa menggunakan tuh pendekatan data driven ya. Jadi misalkan kita mau meningkatkan ya kapasitas produksi dari 100 menjadi 200. Nah, kita menggunakan data driven karena itu mengarah ke convergency thinking, konvergensi yang kita kejar. Atau kalau misalnya dia itu tadi know the known ya, know the unknown ya, misalkan kita mau menjelaskan kira-kira profit kita itu naik turun kenapa. Nah, dan ada variabel lain ternyata di luar dari ya variabel di internal kita. Misalkan kebijakan pemerintah terkait dengan harga gas. Boleh jadi itu mempengaruhi sisi profitabilitas kita. Nah, kalau kita tahu know the unknown ya, kita bisa lakukan observasi, kita modifikasi model kita. Nah, kapan digunakan intuitif ya? Itu ketika ya realitas itu masuk ke arah yang novelty, yang baru. Jadi perubahan struktural ya. Jadi perubahan struktural itu ya kita unknown di unknown. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Misalnya pertanyaannya pandemi kapan berakhir? Ya kan? Itu masuk unknown di unknown. Realitasnya tuh udah jauh berubah. Udah jauh berubah. Tapi kok misalnya misalnya pressure-nya naik sekian, berarti valve-nya kita buka sekian. Nah, itu konvergensi. Itu kita memang harus menggunakan data driven. Jadi kita jangan sampai bias ya, jangan sampai hal-hal yang sifatnya konvergensi tapi kita menggunakan intuitif. Terkadang bisa ya sepanjang orang tersebut memiliki heuristik ya. Jadi dengan pengalaman ya
Nah, jadi disertasi saya betul memang itu tentang rationality di data, intuition, dan political decision making. Nah, saya menjelaskan di observasi, boleh jadi orang ya ketika dia sudah kerja 20-25 tahun, hanya mendengar dari suara mesin pesawat, dia tahu ada masalah misalkan di generator. Tapi kita harus tahu dia udah 20-25 tahun di sana. Tapi kalau misalnya dia baru, dia menggunakan intuitif itu menjadi bias gitu ya. Nah, ini yang perlu dibangun menurut saya, sehingga top management itu memang mainnya ke level intuitif dan political decision. Nah, kita yang di middle sama frontline itu mainnya di data driven, sehingga kita lakukan co-integration antara data driven, ya, knowledge driven, intuitive driven, dan political driven. Karena sebenarnya semuanya itu nanti kita masuk tuh di level chaos sebenarnya. Jadi levelnya ada yang simpelnya, ada yang kompleksnya, ada yang uncertain, ya kan? VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous. Ya, jadi menurut saya, ya. Tadi benar ya, jadi degree-nya yang kita sesuaikan. Kita berada di level mana. Jadi kalau misalnya kita bicara hitung-hitungan operation, hitung-hitungan maintenance, ya kita gunakan convergent thinking. Tapi kalau misalnya kita bertanya, ke depan itu kira-kira produk apa ini yang benar-benar bisa kita kembangkan, itu kita menggunakan misalkan design thinking. Jadi kita menggunakan empati, kita lakukan observasi, engagement dengan customer kita ya. Kira-kira perception mereka, level of acceptance mereka seperti apa gitu ya. Karena dan itu prosesnya itu divergent thinking ya. Itu divergent. Jadi kadang-kadang hal-hal yang agak sulit dijelaskan secara saintifik tapi kita temuin di lapangan. Oh ternyata dengan adanya electric vehicle ya kan, ternyata orang itu sekarang concernnya yang ini dan itu bisa jadi peluang buat kita. Nah itu yang mungkin saya bisa berikan jawaban ya Pak Eri. Ya, makasih Pak Ari. Thank you pencerahannya. Anissa dicatat ya. Makasih Anissa.